Ini tiga nomor atau satu-satu Bu dijelasin? Satu dulu aja. Oh ya Bu. Nanti Putri tunjuk temannya yang lain ya. Nomor 2 dia yang bahas, oke? Oh ya Bu. Sip. Kamu nomor 1 aja ya. Eh, Oke, jadi yang nomor satu itu, ini saya sambil split window, saya ganti dulu deh share-nya. Uang aja. Uang. Ya, jadi nomor satu itu mengenai pembuatan terasering di Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi di sini di soalnya itu ada tiga teknik yang digunakan. Yang pertama teras bangku, yang kedua teras bulut, dan alley cropping. Terus untuk biaya kebutuhan tenaga kerja untuk masing-masing teknis yaitu teras bangku 245 hok per hektar, teras bulut 227 hok per hektar, dan alley cropping itu 116 hok per hektar. Kemudian adapun upah per hoknya itu 50.000 di lokasi tersebut. Dan biaya bahan dan peralatan untuk masing-masing teknik yang digunakan itu untuk teras bangku 5.200.000 per hektar dan teras gulut 4.200.000 per hektar dan alley cropping itu 3.500.000 per hektar. Nah, adapun luasan terasirnya akan dibangun yang dibangunnya itu 5 hektar dan umur teknis terasering itu 5 tahun. Nah, dari perhitungan untuk preventive expenditure itu dari upah tenaga kerja untuk teras bangku diperoleh dengan kebutuhan tenaga kerja 245 hok dikali upahnya per hok itu 50.000 dan luasannya 5 hektar. Jadi diperoleh untuk teras bangku itu upah tenaga kerjanya sendiri 61.250.000. Dan untuk teras gulut dengan formula yang sama jadinya 56.750.000 dan alley croppingnya 29 juta. Itu baru upah tenaga kerja dan untuk biaya bahan dan peralatannya itu biayanya untuk teras bangku tadi 5.200.000 dikali luasannya 5 hektar. Jadi totalnya 26 juta untuk teras bangku dan teras gulut 21 juta, untuk alley croppingnya 17.500.000. Nah, untuk total biayanya dengan upah tenaga kerja ditambah biaya bahan untuk teras bangku itu 17.450.000 dan teras gulut itu 15.550.000 dan alley croppingnya 9.300.000. Bener ini. Salah ini. Oh iya, ini penjumlahannya udah dibagi sama umur teknisnya. Jadi ini biayanya per tahun gitu. Dan dihasilkan nilai sebagai berikut. Karena kita menggunakan metode pendekatan biaya, maksudnya jadi kita akan mengambil biaya yang paling kecil. Jadi itu kita akan menggunakan teknik alley cropping yang biayanya 9.300.000 per tahun. Sekian Bu. Kalau dijumlahkan itu berapa? Itu teras bangku sama teras bulut itu jadinya berapa? Di jumlah maksudnya Nilai ekonominya coba tekniknya Bu. Iya coba. Yang teras bangku berapa coba? Gimana Bu? Nilai terasteringnya iya, kalau nilai fungsi tanamannya dalam mencegah erosi tanah dan longsor berapa? Yang dalam 5 tahun ini Bu, atau per tahunnya Bu? Yang per ininya, kan itu ada 3 ya nilai terastering untuk ininya ya, tanaman lorong ya kan.
Nah, kan kalau ditanya kan ini jumlah keseluruhannya, ketiga-tiganya berapa? Oh, Berarti teras berarti, bambu, teras bulut, tanaman lorong. oh, berarti ini ya, Bu. Ini kalau dalam per tahunnya. Kalau, Ya, iya, berarti yang ini oh, adalah nilai ekonominya adalah 42.300 ya. Ditambah apa dikali. Dikali 3 sih. Bukan dikali, tapi ditambahin. iya ini ditambah, Bu. Ini dikali 5 tahunnya, Bu, kalau dalam 5 tahun. Enggak usah dalam per Oh, tahun aja. Yang dibutuhin yang 42.300 ya. oh, berarti ini digunakan semua ya, Bu? Apa Iya, tekniknya? heeh. Oh, Kan oh, beda-beda saya pikir, tekniknya. saya pikir cuma pilih salah satunya, Bu. Bukan ya. Hmm, Lanjut, kamu tunjuk ya Putri, temanmu yang mau dibahas nomor 2, silakan. Saya kasih hak buat kamu untuk menunjuk temanmu siapa aja, bebas ya. siapa ya, Bu? Ada yang mau nggak, teman-teman? Tunjuk Daripada aja. ditunjuk kan, serangan jantung nanti. Serangan jantung. Mau enggak ya? Andi aja deh, Bu. Andi Ardiansyah. Silakan. Ya Bu, ini masih nomor 1 atau gimana Bu? Nomor 2. Oh, nomor 2 ya Bu. Izin share screen Bu. Ya, silakan. Ya izin Bu. Untuk yang pertama ini tentang pencegahan aerok. Ada 2 tindakan, yaitu peninggian lantai dan pembuatan tanggul. Untuk peninggian lantai, ini dibagi strata 1, 2, 3 berdasarkan jaraknya yang ada di soal ini. Kemudian untuk populasi strata 1 ada 38, 71 dan seterusnya. Dan sampelnya ini. Dan kita cari persentase. Dari persentase diketahui 35,29, 33 dan 33. Persentase ini dikalikan dengan populasi. Berdasarkan jumlah pencegahan, jumlah kakaknya dibulatkan, dapatkan ini. Begitupun dengan pembuatan tanggul, langkahnya sama. Dan perhitungan nilai fungsi mangrove. Untuk peninggian lantai, jumlah kakak seperti yang tadi dihitung ada 13 dan 7 untuk masing-masing strata. Biayanya pun berbeda, 248, 407, 255 ribu, hingga didapatkan jumlahnya seperti ini. Kemudian di pembuatan tanggul, jumlah kakaknya 25, 18, 14, dan biayanya untuk strata 1 90.000, strata 2 107, dan strata 3 225.000. Kalikan dengan jumlah kakak, dapatkan angka segini. Dan total biaya itu hasil dari jumlah biaya peninggian lantai dan jumlah biaya pembuatan tanggul untuk masing-masing strata. Untuk strata 1 total biayanya itu 5.474.000, untuk strata 2 5.589.000, untuk strata 3 4.935.000. Sehingga total untuk semuanya populasi itu 15.998.000. Sekian Bu. Oke. Jadinya 15.998 ya. 15.998. Ada sedikit perbedaan ya, mungkin di mananya ya.
Nanti ya, ini ada yang beda hasilnya, mungkin teman-teman coba cek punya hasilnya sendiri. Ada yang berbeda tidak? Coba yang lain, ada yang sama dengan saya? Internet saya ini ya, karena tiga Zoom, jadi ini dia saya terlempar tadi itu ya. Oke, ada yang semuanya sama 15.998. Sama, Bu. Oke. Nanti coba ya dicek ya, saya kirim. Mungkin saja saya yang salah begitu ya. Oke, lanjut dulu ke nomor 3 ya. Izin stop share ya, Bu. Ya. Makasih ya. Siapa tadi? Andi. Siapa tadi ya? Ya, Bu. Andi, Bu. Andi satu lagi tunjuk temannya Andi. Rio, Bu. Siapa? Rio. Rio. Oke, Rio Ya. silakan. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Nah, oke, Bu. Saya langsung diketahui soalnya aja ya, Bu. Maksudnya langsung Oke, saya jawab oke, dulu. oke, oke. Siap. Di sini udah diketahui oleh kerugian ekonomi akibat banjir dalam bentuk aset. Yang pertama itu ada sektor perumahan. Itu ada 2 wilayah. Yang pertama itu Jakarta. Ada hilangnya itu 89 unit, rusak berat 1.300 unit, rusak ringan 6.700 unit. Kemudian wilayah Bogor dan Depok yang hilang tuh 50 unit, rusak beratnya 790 unit, dan terakhir rusak ringan yaitu 3.900 unit. Nah, untuk menilai kerusakan masing-masing kondisi yaitu tinggal dikali ya. Hilang itu 18 juta dikali 89 unit berarti 1,62 miliar rupiah. Dan seterusnya. Rusak berat juga dikali dengan harga 10 juta per unit dan rusak ringan 5 juta per unit. Jadilah mendapatkan hasil segini. Untuk total kerugian perumahan di jumlah semua dan mendapatkan hasil untuk yaitu jalan dan jembatan itu senilai 257 juta 21.000 rupiah. Untuk rel kereta api yaitu 250 juta ribu rupiah. Untuk total kerusakannya tinggal dijumlah yaitu 507 juta rupiah 21.000 rupiah. Kemudian untuk sektor ekonomi produktif ada UMKM sebanyak 2.100 unit dan nilai kerusakannya itu 50 juta per UMKM. Total kerusakannya tinggal dikali yaitu hasilnya 105 juta 150 miliar rupiah. Ya. Terus kemudian ada PKL itu seharga 5 juta, untuk perdagangan pasar 200 juta. Kemudian untuk jumlah kerusakan fisiknya senilai 105 miliar 205 juta rupiah. Kemudian terakhir itu sektor sarana dan prasarana itu 180 juta rupiah. Langsung kita ke kerugian ekonomi akibat banjir dalam bentuk hilangnya produktivitas. Untuk sektor infrastruktur, pendapatan kereta api yaitu 1,5 miliar per hari. Jumlah harinya itu diketahui ada 2 hari. Kerugian kereta api 3 miliar, pendapatan jalan tol 1 miliar, pendapatan busway 200 juta ribu rupiah. Jumlah harinya itu sama 2 hari juga. Untuk kerugian busway dikali aja dikali 2 itu 400 juta ribu rupiah. Total kerugian tinggal di jumlah semua menjadi 4 miliar 400 juta rupiah. Oke, untuk sektor produktif udah ada industri besar, unitnya 75, kerugian harinya 200 juta rupiah, total hari 7, terus nilainya tinggal dikali semua, 105 miliar ribu rupiah. Ini semua tadi udah di atas semua, udah diketahui semua. Untuk total kerugian 254 miliar 473 juta 600 ribu rupiah. Oke, nanti langsung dihitung semua di sini, yaitu pertama kerugian aset ada sektor perumahan, infrastruktur, produktif, sarana dan prasarana, dan
Jumlah kerugian asetnya senilai 182 miliar 294 juta 21 ribu rupiah. Untuk kerugian pendapatan itu ada sektornya ada dua, infrastruktur dan produktif tadi yang di atas. Untuk infrastruktur itu 4,4 miliar rupiah. Terus untuk produktif ada 254 miliar 473 juta 600 ribu rupiah. Untuk jumlahnya tinggal ditambah semua jadi 258 miliar 873 juta 600 ribu rupiah. Oke, total kerugian ekonomi semuanya di jumlah antara jumlah kerugian aset dan jumlah kerugian pendapatan, yaitu 441 miliar 167 juta 621 ribu rupiah. Langsung kita jawab pertanyaan yang A, itu kerugian stoknya itu menggunakan nilai kerugian aset ini, dan kerugian flow menggunakan nilai 258 miliar sekian. Untuk yang B yang terakhir pertanyaannya itu total kerugian, tinggal ditambahin 182 miliar sekian dan 258 miliar sekian menjadilah hasil 441 miliar 167 juta 621 ribu rupiah. Sekian Bu. Mohon maaf bila ada yang salah. Benar. Oke, pertanyaan saya adalah, ini kalian kerjakannya bersama-sama, lalu kalian buat di Excel atau gimana? Atau sendiri-sendiri? Siapa yang kerjakannya sendiri tanpa bertanya? Ayo angkat tangan. Jujur tapi ya. Semuanya Gak sendiri, apa-apa. Bu. Hah? Semuanya sendiri, Bu. Yakin. Oh ya, Bu, saya nomor 2 beda ternyata, Bu. Berapa kamu depannya? 15.908. Iya kan sama tadi dengan temannya kan? Jawaban Temannya saya tadi- yang beda. Temannya tadi 15.998, Bu. Oh, kalau kamu 15? 908. 908, oke. Gimana itu perbedaannya ya? Oke, yang lain gimana? Itu kayaknya bedanya di strata 1 itu, Bu. Soalnya Coba punya saya cek. Andi itu pembulatan ke atas, saya pembulatan ke bawah, jadi selisih 90.000. Halo, saya kelempar-kelempar ini ya. Sebenarnya saya nggak stabil ini. Oke, coba cek. Bedanya di mana? Coba dicek ya. Kenapa?
Gimana bedanya? Udah ketemu? Di strata satunya beda semua, Bu. Yang peninggian lantai sama pembuatan tanggul. Oh, di strata satunya ini ya. Ya, yang peninggian lantai sama pembuatan tanggul. Oke, udah tahu ya perbedaannya di mana ya? Izin Bu, Ya, itu ibunya kan tinggal 5% dikali sama populasi ya Bu. Nah, itu apa namanya? Itu kan hasilnya koma. Nah, sama ibu itu langsung dikali, makanya hasilnya agak beda gitu Bu. Nggak dibulatkan dulu. Makanya hasilnya oh gitu beda ya. gitu. Langsung saya ini ya. Oh, di Iya, situ itu. bedanya ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya itu ya, kalau 15 juga nggak apa-apa ya. Hanya beda berapa gitu ya. Oke, yang penting konsepnya kalian udah benar ya. Konsepnya yang utama tuh konsepnya, apapun soal kalian bisa jawab nanti UAS ya gitu. Oke, nanti ini saya kirim ke itu ke mana? Ke link tugas kalian gitu ya yang ini. Kita lanjut dulu kuliah yang pertemuan selanjutnya. Oke, ini udah kita hari ini mengenai implikasi kebijakan penilaian ekonomi sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan ya. Bagaimana implikasinya? Sebenarnya di pertemuan 1, 2, 3 itu di UTS itu sudah juga dibahas ya, bagaimana sih urgensinya begitu ya penilaian ekonomi ini. Di sini kita akan sedikit membahas lagi lebih dalam. Adapun kemampuan learning outcome yang kita harapkan, mahasiswa itu mampu memahami implikasi kebijakan penilaian ekonomi sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sudah ini ya kita review kembali ya bagaimana peran dalam evaluasi dalam sumber daya alam tersebut. Yang pertama tentu kita dapat evaluasi ini kita lakukan bisa terhadap barang publik ya, di mana tidak ada kepemilikan misalnya seperti air, tanah, laut, dan hutan kota yang memiliki kecenderungan eksploitasi berlebihan dalam penggunaannya begitu ya. Nah, selain itu, menurut PWYP Indonesia 2020, Indonesia juga membangun yang namanya sistem neraca lingkungan atau Sisnerling yang dapat memberikan gambaran lengkap kekayaan sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia, baik nilai komoditas maupun nilai jasa lingkungan dari tiap ekosistem. Selanjutnya, dengan dilakukannya penilaian ekonomi sumber daya alam, hasilnya itu nanti dapat dijadikan acuan oleh pemerintah ya dalam memilih programnya, terus kebijakan investasi publik yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam ataupun berdampak terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, biasanya kan kalian sering dengar ya dosen melakukan misalnya proyek begitu ya dengan instansi dari Bappenas misalnya begitu. Nah, sebenarnya hasil dari proyek tersebut itu adalah sebagai acuan bagi mereka gitu ya. Saya tahun lalu 2021 tuh mengerjakan proyek dari Bappenas. Nah, terus dari Kabupaten Tangerang juga ya, dari Dinas Kehutanannya ya. Nah, itu nanti yang menjadi acuan bagi mereka dan karena kan yang namanya penelitian itu lebih ilmiah dan itu dijadikan acuan untuk kebijakan mereka dan kedepannya bagaimana ya pengelolaan dan sumber daya alam dari setiap daerah tersebut. Nah, hasil estimasi penilaian ekonomi sumber daya alam tersebut dapat menjadi input bagi analisis biaya manfaat dari sebuah proyek atau investasi dan juga untuk acuan penyusunan ganti rugi akibat kerusakan sumber daya alam ya, yaitu kalau sifatnya itu adalah yang misalnya economic loss-nya berapa, damage assessment-nya berapa begitu ya. Jadi tidak hanya untuk yang valuasi ekonomi nilai yang tersedia aja yang positifnya, tapi yang negatifnya juga kerusakannya berapa itu juga menjadi masukan buat pemerintah gitu. Nah, ini kalian lihat ya bahwa lebih dari 20% PDB Indonesia itu merupakan kontribusi dari sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Itu menurut BPS tahun 2020. Coba ya sektor industrinya yang paling besar, terus pertanian dan pertambangan ya di nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Pertanian itu dalam arti luas, di situ ada seluruh kekayaan sumber daya alam ya, baik itu dari darat dan laut maksudnya. Nah, di satu sisi sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi ya kalau dilihat gitu ya, bahwa ternyata sumber daya alam itu harus dieksploitasi juga, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, tapi kondisinya sekarang kalau kita lihat gimana, justru eksploitasi itu sudah berlebihan ya, sehingga sudah terjadi deblesi, overfishing ya, terus pencemaran di mana-mana. Nah, ini yang harus jadi kesadaran untuk semua pihak begitu. Kalau dilihat dari gambar di bawah, penerimaan negara bersumber dari pajak dan bukan pajak. Nah, kalau dari penerimaan bukan pajak itu coba penerimaan pajak itu yang paling besar minyak bumi, pertambangan, gas alam, kehutanan ya. Pertambangan nomor 3, minyak bumi ya nomor 2. 386,3 triliun. Sumber daya alam menjadi sumber utama penerimaan bukan pajak dengan kontribusi 39,4%. Lumayan ya, 152 triliun. Bayangin coba 152 triliun itu bisa menyekolahkan masyarakat Indonesia berapa orang ya. Tapi utang kita juga banyak ya. Kalau sepertinya yang setiap lahir di hari ini itu kita itu punya hutang sebenarnya ke orang lain begitu. Mungkin berapa dolar ya waktu itu kita diskusi berapa dolar per orang gitu. Pokoknya kita tuh punya hutang per individu Indonesia baru terbayarkan hutang kita gitu ya. Oke, selanjutnya coba kalian lihat dari tahun 50 sampai 2020 hari ini kondisi hutan ya. 50 coba belum ada ini ya, belum buka lahan sebagai lahan sawit dan sebagainya. Di 2020 yang hijaunya itu coba sedikit kan, udah tergerus sekali ya deforestasinya ya di hutan Kalimantan ya. Ini peta laju deforestasi Kalimantan dan proyeksi deforestasi hingga 2020 ya. Oke, di sisi lain keberhasilan pembangunan ekonomi berimplikasi pada kerugian lingkungan yang tinggi. Misalnya tingginya laju perubahan lahan, ketergantungan energi fosil sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Ya bayangkan saja ketika di tahun 50 mungkin kondisi bumi kita masih adem ya, tidak seperti hari ini. Di 2020 kalau dibandingkan, kalian lahir tahun berapa? 2000? Pada lahir tahun berapa? Halo? 2000, Bu. Nah, oh ya. Oke, nah itu di tahun 2000 ya masih lah warna hijaunya ini masih ini ya, tapi sudah terjadi juga ya. Di tahun 2020 sudah semakin lahan hijaunya sudah habis ya, hampir habis, padahal Kalimantan itu benar-benar ini ya potensi itu ya kalau di Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang gambar ini kita lihat penting untuk melakukan konsep pembangunan ekonomi yang lebih hijau sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Maka adanya SDGs ya, salah satunya di situ ada ya, bahwa salah satu tujuan SDGs itu yang untuk menyelamatkan bumi ini. Oke. Nah, ini sumber daya alam merupakan 25% dari total aset nasional, akan tetapi sumber daya alam mengalami tekanan berat akibat pembangunan ekonomi menurut Fauzi 2015 ya. Itu sudah kita lihat hari ini ya, bagaimana lahan-lahan yang ada sudah dikonversi menjadi tambak, lalu dikonversi menjadi mall ya. Mungkin di Dramaga saja dulu saya pada saat saya S1 di IPB, saya kan orang Sumatera Barat, jadi saya merantau dari 2006 di sini, ternyata ketemu jodoh di sini, agak pulang-pulang lagi saya sudah merubah KTP begitu ya. Jadi Bogor itu benar-benar drastis perubahan. Di Dramaga, di IPB kampus Dramaga itu dulu ya cuacanya itu enak, pagi-pagi itu benar-benar fresh begitu ya, terus polusinya juga sedikit, walaupun memang masih sudah ada angkot ya, tapi angkotnya tidak sebanyak hari ini begitu ya, terus macetnya juga nggak separah hari ini. Tapi kalau dibandingin sekarang itu nauzubillah ya, itu benar-benar dari seharusnya 10 menit jadi 1 jam kadang-kadang ke kampus. Bayangin coba ya perubahannya gitu ya. Dan di mana-mana ada sekarang pembangunan mall, terus ada The Harvest,
ada Ricis ya, semuanya dibangun sekarang di Ramadan. Dulu saya kalau mau makan KFC itu harus ke kota begitu ya, harus ke berangkat siang. Sekarang benar-benar ya pembangunan ekonominya itu benar-benar menghabiskan lahan ya, kosan di mana-mana, dekos ya, terus kosannya konsepnya juga yang mewah-mewah gitu ya. Pokoknya beda banget sekarang. Nah, dari situ saja sudah terlihat begitu ya, bahwa sumber daya alam itu mengalami tekanan yang berat. Coba kalian perhatikan di lingkungan kalian, pasti kalian juga merasakan seperti itu ya. Dulu misalnya rumah kalian kiri kanannya masih banyak pohon dan sebagainya, sekarang udah dibangun mall misalnya seperti itu. Silakan diamati ya. Lalu kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar akan menurunkan kualitas lingkungan. Itu udah jelas ya, bahwa kalau tujuannya orientasinya adalah orientasinya profit, otomatis lingkungannya itu akan jadi korban begitu ya. Seharusnya kebijakan itu harus win-win solution, bahwa ekonominya berlanjut dan ekologinya berlanjut begitu ya. Jadi kedua-duanya itu saling seimbang seharusnya. Nah, sehingga kalau tidak seimbang kan terjadi degradasi lingkungan, depresi sumber daya, bencana, pencemaran, dan polusi, gitu ya. Coba kalian lihat di tabel itu tipe degradasi lingkungannya. Yang pertama perubahan iklim dalam USS ya, meningkat sampai akhir abad 21, ongkos degradasinya ya, biaya dalam artian ini meningkat sampai akhir abad 21, persen terhadap PDB-nya itu 2,5 sampai 7% ya. Setelah itu sanitasi air 7,7, nah persentasenya itu berapa? 2% terhadap PDB. Lalu polusi udara 0,9, degradasi lahan itu 0,3 ya. Menurut Fauzi dan Lippmann et al. Tahun 2009, kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan di Indonesia ya, ini di di tabel ini ya, menurut Fauzi dan Lippmann et al. Itu. Nah, selanjutnya kita lihat ini masih overview ini sebenarnya ya. Degradasi sumber daya alam lingkungan juga akan berdampak terhadap kesejahteraan, jelas ya, bahwa misalnya lahan-lahan dulu petani itu memiliki lahan yang luas untuk bertani, terus mereka misalnya pendidikannya tamat SD atau mungkin SMP dan mereka tidak punya pekerjaan di tidak PNS atau tidak wirausaha, mereka adalah bertani, otomatis kan kalau misalnya lahan pertaniannya dirubah menjadi mall, mereka menjual lahannya kan, sampai sejauh mana uang dari hasil penjualan tersebut bertahan untuk hidup mereka, begitu ibaratnya ya. Itu sudah pasti. Nah, sebagai contoh, ini ada contohnya Karhutla periode 2009 sampai 2019 mengakibatkan korban 443.278 meninggal, hilang, luka-luka, dan mengungsi, menyebabkan tingginya kasus ISPA, pneumonia, asma, iritasi ya, terus iritasi mata dan iritasi kulit. Nah, biaya lain dari pembangunan ekonomi itu terjadinya pencemaran ya, bahwa pencemaran itu industri-industri yang dibangun itu akan menghasilkan limbah ya, limbah yang ini. Kalau kalian ke Muara Angke aja yang suka traveling, mungkin contohnya kalian jalan-jalan ke Pulau Seribu, itu gedung-gedung tinggi yang di tepi laut itu ternyata mereka buang ininya ke ini ya, padahal ada IPAL ya, yang mungkin mereka kalau misalnya mereka harus bayar pajak lingkungan mungkin besar ya, dan nggak diatur dengan baik oleh pemerintah, dan itu hitam sekali lautnya. Coba ya kalau kalian naik kapal. Saya dulu sering ya, waktu masih gadis dan belum punya anak tuh ya, melakukan penelitian ke sana, sering ya bolak-balik ke Pulau Seribu. Itu benar-benar beda ya ketika kita sudah sampai di tengah lautnya itu loh. Itu akhirnya kalau pas pada saat mau naik kapal dari Muara Angke itu benar-benar hitam. Coba aja ya yang sudah ke Pulau Seribu dibandingkan ya. Terus Indonesia di peringkat keempat dalam daftar negara dengan angka kematian tertinggi akibat polusi ya. Polusi industri ya menyebabkan polusi udara dan tanah, produksi tradisional erat dengan kemiskinan. Yang dinamakan tradisional di sini polusi
Polisi apa ya sebenarnya tradisional ini? Contohnya mungkin ya, dalam artian kalau ada tambang emas begitu ya, itu juga menyebabkan polusi ya, tambang emas di yang walaupun misalnya ilegal gitu. Kalau di kampung saya itu masyarakat pada umumnya tambang emas ilegal begitu, dan airnya itu yang mereka minum itu sebenarnya kan menyebabkan ini ya, menyebabkan apa namanya, kandungannya itu kan kandungan logam berat dan sebagainya, itu sebenarnya menyebabkan kanker ya. Nah, itu banyak terjadi juga, ada keracunan dan sebagainya gitu ya, terdeteksinya memang agak lama, tapi penyakit-penyakit yang ditimbulkan itu berbahaya sekali gitu. Oke, selanjutnya selain berperan dalam menghitung aset sumber daya alam ya, suatu negara atau daerah atau ekosistem, penilaian dalam konteks ex ante, metode evaluasi ekonomi sumber daya alam juga dapat digunakan untuk mengukur kerugian ekonomi akibat eksploitasi. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ya, jadi tidak hanya yang baik-baik saja yang kita nilai, tapi yang hilangnya berapa juga kita bisa lakukan penilaian. Nah, ada sifatnya ex ante dengan ex post. Kalau ex ante berarti penilaiannya dampak kebijakan sebelum dilaksanakan atau apa namanya, apa yang akan terjadi ya, belum kebijakan itu belum dilakukan begitu. Kalau ex post, penilaian dampak yang ditimbulkan terhadap sumber daya alam setelah kebijakan dilakukan gitu ya. Misalnya ada lahan tambang itu akan dijadikan, ada lahan tambang 50 hektar, 20 hektar akan dijadikan tambak udang faname misalnya, sisanya adalah untuk mempertahankan mangrove. Nah, kalau saya sebagai pengambil kebijakan melakukan penilaian dampak kebijakan sebelum dilaksanakan konversi itu namanya ex ante. Tapi setelah kejadian itu berlangsung, sudah dibuka ya berapa total ekonomi evaluasinya, tambaknya sudah jadi, nah itu namanya ex post ya. Gitu. Oke, ini coba dilihat gambar ini, alur konsep penilaian dalam perubahan aliran barang dan jasa menurut Fauzi 2014. Dari sumber daya alam dan lingkungan, ada aliran barang dan jasa yang diberikan oleh sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan dan pemanfaatan bagi setiap individu masyarakatnya. Nah, di sini kita apa namanya, nilai sumber daya alam itu dapat membantu memahami kebijakan publik, baik sebelum kebijakan dilakukan ataupun setelahnya, serta perilaku individu terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, perubahan layanan barang dan jasa itu tadi dari kebijakan publik dan tindakan individu dan industri. Kalau dari kebijakan publik, berarti ada skenario intervensi kebijakan di dalamnya. Terus ada perubahan manfaat dan biaya ya untuk perubahan-perubahan tersebut. Terus ada analisis dampak dari kebijakan dan intervensi. Ya, jadi saling terhubung ya satu sama lain. Kalau udah dilihat dari grafik ini ya. Nanti bagaimana perubahan kesejahteraan dan utilitasnya. Terus kalau dia ex ante itu berarti menggunakan valuasi ekonomi, kalau yang ex post itu menggunakan DMS assessment ya. Itu selanjutnya kebijakan terkait kepentingan publik, misalnya reklamasi, konversi lahan, penetapan daerah konservasi, akan memberikan dampak terhadap perubahan layanan barang dan jasa. Contohnya, penetapan daerah konservasi dapat menghasilkan sumber air yang lebih baik kualitas dan kuantitas, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati. Atau reboisasi juga akan menyebabkan pemulihan fungsi hutan sebagai pengatur iklim misalnya begitu ya. Oke, ini penilaian ex ante ataupun ex post didasarkan pada premis ini ya, premis bukan premis sih, premis ya, premis yang sama, yakni adanya perubahan dalam layanan barang dan jasa sumber daya alam lingkungan yang mengubah kesejahteraan, well-being atau kepuasan individu yang diukur dari utility. Kebijakan publik atau tindakan individu juga dapat berdampak negatif terhadap sumber daya alam karena terjadinya perubahan layanan barang dan jasa. Ini tadi pembahasan yang masih ini ya,
Oke, selanjutnya ini kategori kerusakan, misalnya ya contoh pendekatan ya dalam penilaian kerusakan sumber daya alam. Misalnya habitat, misalnya lahan basah, hutan, padang rumput, sistem sungai, sistem pesisir, sedimen terumbu karang, layanan yang hilang, air bersih, sedimen, tanah dan makanan, layanan menggunanya ya. Teknik valuasinya bisa menggunakan market based approach, factor income, contingent valuation method. Perikanan dan satwa langka yaitu menggunakan spesies langka, ini passive use namanya. Habitat equivalency, contingent valuation method, ini teknik-teknik yang bisa kita terapkan ya. Sampai ada arkeologi dan budaya. Dan ini menurut Wijayanti et al. 2001 ya, 2021. Ada pendidikan, penelitian, penggunaan pasif, yaitu refill preference contingent valuation ya. Ini layanannya hilang maksudnya ya. Nanti bisa kalian baca. Nah, saya harap yang kayak seperti market based approach itu sudah ya dihajarkan di pertemuan UTS, karena kan yang kemarin pertemuan UAS ini kita yang lebih ke cost base-nya ya. Ya, silakan Faras. Oke, teman-teman, ada tugas akhir nih mata kuliah penilaian sumber daya alam yang tadi pembahasannya sudah selesai ya. Yang pertama, mahasiswa menentukan ekosistem atau sumber daya alam yang akan dinilai. Misalnya, mangrove gitu ya. Yang kedua, mahasiswa menyusun dokumen singkat rencana kerja tugas mandiri per kelompok ya, dan mengumpulkannya sumber data atau sekunder terkait dengan ekosistem sumber daya alam yang dipilih. Evaluasi di pertemuan 13, ini pertemuan 12 ya berarti. Yang ketiga, sumber data bisa dari jurnal, data BPS, laporan instansi, dan dari referensi ilmiah lainnya. Yang keempat, mahasiswa harus mengolah kembali data yang didapat dari berbagai sumber sesuai dengan rencana tugas mandiri. Yang kelima, output tugas mandiri berupa jurnal ilmiah yang akan dipresentasikan di pertemuan 14. Yang keenam, mahasiswa menentukan target jurnal ilmiah dan mendiskusikan dengan dosen. Ya, oke. Ini tugas kelompok ya. Berarti kelompoknya yang sudah pernah dibagi waktu itu. Masih ingat ya siapa-siapa saja? Atau udah lupa? Masih ingat? Ada pertanyaan sebelumnya? Ini tugasnya nanti per kelompok ya. Kalian itu nanti ya rencana kerjanya menyusun dokumen singkat rencana kerja tugas mandiri dan menentukan sumber data sekunder. Nah, kalian yang utama dulu menentukan ekosistem atau sumber daya alam yang akan dinilai. Itu bebas, silakan didiskusikan per kelompok. Kalau bisa sumber daya alamnya beda ya. Kalau bisa sumber daya alamnya beda dan harus ini apa namanya, ini jadinya ada berapa kelompok ya? Coba kita ini dulu. Coba kita cek dulu ada berapa kelompok kemarin. Siapa ini? Ada 7. Oke. Ada 7 berarti 7 ekosistem berarti ya. Kira-kira coba. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau apa? Jadi maksudnya kalau bisa sih beda ya. Mau apa ininya ekosistemnya nih, sumber daya apa? Ada lamun, ada estuari, ada aliran daerah aliran sungai juga boleh. Ada apa lagi? Ada sungai, sumber daya alamnya apa lagi? Ada coral reef ya. Kalau bisa sih beda-beda ya. Silakan tentukan dulu maunya apa. Kalian saya bebaskan nih 7 kelompok.
Coba Husen atau siapa yang membagi mungkin? Mangrove satu, no, coral reef, lamun, estuari, hutan, apa lagi? Sungai, satu lagi. Boleh, nggak apa-apa. Bentar ya, saya ini. Oh iya, tadi Bu Nufa katanya akan memberikan nilai UTS kalian ya. Sebentar ya. Saya ini dulu Bu Nufa, silakan didiskusikan dulu ya, tentukan dulu sumber daya alamnya.
Maaf Bu Leli, mau tanya Bu. Ya. Tadi opsinya apa aja Bu tadi ya? Sungai, mangrove, hutan, terus terumbu karang, terus Mhm. sanctuary, kurang dua lagi apa ya Bu? Sungai udah sungai. Sungai udah Bu. Lamun, lamun. Oh ya, lamun. Ekosistem lamun. Lamun ya Bu? Ya, ya. Satu lagi hutan udah hutan. Hutan udah Bu. Apa lagi ya? Ini harus pakai metode cost basis apa bebas ya Bu ya? Bebas, bebas ya. Ini maksudnya secara ini aja. Bebas aja nanti ya dari materi ITS sampai ini. Kalian gunakan gitu. Apalagi satu, ada ide nggak kalian? Apa ya? Das tadi mungkin Bu. Hutan, ikan. Ya kan? Ikan bisa kan? Ikan tuna gitu atau ikan apa? Ikan-ikanan gitu ya Bu ya? Ikanan, iya ikan gitu. Atau perikanan atau apa ya? Yang lebih jangan terlalu rumit gitu. Mungkin ambil satu single spesies saja juga boleh. Kan itu sumber daya alam kan ikan gitu, ikan apa? Atau enggak mungkin ikannya atau tiga mungkin pilihannya ya, ikan tuna, ikan tongkol. Itu sebenarnya tongkol sama tuna itu udah ini ya. Mungkin ikan demersal dengan ikan pelagis, coba. Ikan demersal dengan ikan pelagis. Itu dua pilihan yang beda Bu atau sama Bu? Sama satu aja mungkin ikan demersal aja, nanti keberatan lagi, susah nyarinya lagi. Kalau yang lamun tuh kayaknya sulit ya Bu ya? Kalau yang satunya itu praktis. Enggak, lamun itu justru banyak orang melakukan penelitian, tenang aja. Oke Bu, siap. Lamun tuh ada, walaupun kalian nggak tahu bentuk lamun, nanti dengan ini kalian lagi akan tahu. Tapi kalau nanti beriring berjalannya waktu kalian nyari referensinya susah, kalian bisa ini kok nego ya. Bu, saya maunya ikan pelagis aja gitu misalnya. Boleh ya, tapi coba dulu lamun deh ya. Oke, siap Bu. Oke, sampai di sini. Ini nilai UTS-nya belum dikirim juga, mau padahal saya udah nagih-nagih nih. Bu Nifanya nggak angkat ya teleponnya. Nah, berarti pertemuan kita 13, pertemuan 13, 14 nanti kita akan nanti kalian nggak ada kuliah lagi, kita presentasi aja ya. Tugas yang ini akan kalian kerjakan nanti di pertemuan 13, kayaknya akan direview dulu bagaimana ininya. Nanti untuk sistematika penulisannya nanti saya kirimkan selanjutnya begitu. Hari ini kalian cari dulu lah informasi-informasinya. Boleh nanti menggunakan metode bebas apa yang mau kalian gunakan begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita kuliahnya cukup 1 jam aja ya, nggak lama-lama ya. Kalau ada pertanyaan, nilai UTS-nya tenang ya nanti ini. Kalau UAS nanti kan saya buat soal, jadi kalau nggak jauh-jauh lah dari soal ini tugas-tugasnya. Kalau bisa sih dapat A semua kan, ya nggak? Kalau udah kuliah lah ini kan capek harus dapat A dong. Kita lihat dulu nanti nilai UTS kalian ya. Nilai UTS-nya gimana? Saya ini Munova juga belum dikirim lagi. Waktu itu Husen juga ingatin ya, Sen ya. Nilainya. Udah lama banget ya. Tapi kata Ibu Nova udah di-upload. Jadi di-uploadnya di mana? Di ini nggak ada ya, Husen? Nggak bisa Husen cek? Ya udah, katanya Mbak Reza udah di-upload Bu. Cuman karena telat, jadi mahasiswa belum bisa lihat itu. Oh, kata Mbak Reza udah di-upload. Ya, Mbak Reza udah ada datanya sebenarnya Bu, tapi harus minta persetujuan sama Bu Nova gitu. Oh. Sebentar ya, ini Bu Nova lagi balas.
Ntar saya minta ini dulu, Pak. Infonya udah muncul ini, udah aktif lagi. Atau mungkin saya minta ke Mbak Resa ya, sebentar ya. Ini saya mau saya nilainya mau saya presentasikan atau gimana ini? Biasanya kan kalau lihat nilai sendiri-sendiri ya. Kirim ke Amirul aja, Bu. Malu ya, malu atau gimana? Dari saya semua nih 28 orang nih. Wih, siapa yang paling tinggi nih? Coba ya saya cek dulu yang paling tinggi. Ini yang maksimumnya yang bisa. Wah, gede-gede ini nilainya. Dikirim ke siapa? Ke grup atau gimana? Begitu. Yang paling tinggi 94 ya. Yang paling tinggi 94. 94 ini ada berapa orang? Hanya satu orang ya 94. Hanya satu orang yang 94 atas nama Wirda. Saya nggak tahu yang mana Wirda. Saya tuh ini Wirda, mana Wirda? Munculkan dirimu, Wir. Saya, Bu. Wirda Karina, selamat ya. Nilaimu 94. 6 poin aja kamu hilangnya ya. Mana wajahnya? Oh ini Wirda ya. Yang lain ada yang dapat 93, ada yang dapat 85. Makasih, Bu. Dimas mau tahu nilainya. Penasaran kayaknya nih. Afina, Muhammad Afina, Dimas. Muhammad Afina 88. Dimas 88. Ini nyontek jangan-jangan nih. Enggak, bercanda saya. Sama nilainya. Oke, saya ini ya, saya berikan ke
Muhammad Amirul Husain ya, saya panggilnya Husain ya. Oke, saya kirim nilainya. Saya kira sudah cukup dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu. Nanti silakan diacak aja. Saya tinggal menerima laporan mana yang sebagai lamun, mana yang ini ya. Silakan dicari data sekundernya nanti luas lamunnya berapa, terus lokasinya di mana gitu ya. Nanti studi case-nya juga boleh kok. Itu data-data yang diperoleh, tergantung yang ada di jurnal ya, di BPS-nya juga. Oke, itu dulu. Kita cukupkan, kita foto dulu ya sebelum kita tutup kuliah hari ini. Silakan on dulu ya. Nilainya gede-gede kok ya. Di atas 70 semua. Oh, ada yang di bawah 70 ternyata. Jadi nggak usah berkecil hati, masih ada UAS. Nanti jangan-jangan nilainya di bawah 70, UASnya nanti 100. Kan bisa aja kan. Nah, oke, tetap semangat ya. Jadi nggak usah bersedih hati nanti nilainya. Baik, silakan ini dulu, foto dulu kita ya. Oke. Sip. Oke, baik, saya tutup. Selamat istirahat ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sami. Makasih, Bu.